Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah niat. Khususnya kita lebih berfokus kepada masalah bagaimana jika kita lupa niat. Seperti itu. Sedangkan di dalam madhab Syafi'i, ini kita urai dulu ya. Perlu diketahui dulu sebelum kita lebih jauh menerangkan masalah itu, bahwa niat di dalam madhab Syafi'i itu dilakukan setiap malam. Ya. Ini mengacu kepada dawuh Rasulullah SAW, man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah, rawahu Darul Qutni. Jadi barang siapa yang tidak niat itu niat itu, barang siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka tidak menginapkan niat, artinya maka tidak terkategori puasa. Sehingga dengan maknai hadis itu Imam Syafi'i berijtihad bahwa dalam madhab kita, indana madhab Syafi'i, itu niatnya setiap malam, seperti itu. Namun ketika umpamanya kita itu lupa, dalam madhab kita Syafi'i itu, umpamanya kita malam hari ini lupa niat, terus kemudian besok bagaimana? Ya tidak sah puasanya, wajib qadha. Tetapi bukan berarti kemudian batal terus kemudian makan, tidak. Tapi tetap wajib imsak. Imsak itu artinya menahan. Umpamanya seperti ini, besok lupa, itu tidak boleh makan. Sampai sehari sampai buka tidak boleh makan. Kenapa? Li hormati syahri Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Ini mungkin banyak yang mungkin belum tahu bahwa wajib imsak tetap, walaupun batal wajib imsak. Umpamanya batal yang lain bagaimana? Umpamanya mandi ya, mandi mubah, duhur, kemasukan air, telinganya kemasukan air, batal kan puasanya, makanya tidak boleh makan, harus tetap ngeker, harus tetap imsak menahan sampai maghrib. Bukan berarti terus kemudian makan karena batal, kecuali mandi-mandi yang sunnah dan mandi wajib, maka tidak apa-apa, itu kemasukan ke telinga. Bukan berarti terus kemudian alasannya saya tidak sengaja ya, bukan sengaja tidaknya. Karena itu bukan masalah sengaja atau tidaknya, tapi lalai. Sekali lagi di sini ilatnya adalah lalai. Dia itu mandi sudah mengerti batalkan puasa kalau masuk ke kuping, terus kemudian dia tetap melakukan mandinya, maka itu terkategori lalai. Nah, sudah. Itu contohnya seperti itu. Ikut dalam madhab Syafi'i bahwa sudah menjadi kesepakatan bahwa niat itu wajib setiap malam. Itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Namun bagaimana ketika lupa? Lah kemudian dalam hal ini ketika lupa, maka di dalam madhab itu sendiri sudah ada solusinya. Ternyata sudah ada solusinya. Kita bisa buka di dalam beberapa literatur kitab, banyak sebetulnya. Di Fathul Mu'in ada ya, di Kasyifatus Saja ada. Sekarang kita buka saja di dalam kitab Hasyiah Bajuri. Syekh Ibrahim Bajuri di sini menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu an-niyatu. Aili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wala budda minan niyati likulli yaumin li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqillatun litakhallu lima yunaqidu as-shauma bainal yaumaini kasolataini yatakhallaluhuma assalam wa indal imami malikin annahu yakfi niyatu shaumi jami'i syahri fi awali lailatin minhu wali syafi'i taqliduhu fi dzalika li alla yansan niyata fi lailatin wa yuhtaju liqada'in. Sudah. Jadi ini redaksi yang tertera di dalam kitab Hasyiah Bajuri. Di sini sudah jelas bahwa madhab Syafi'i itu adalah niatnya setiap malam. Jadi setiap malam. Seperti yang kemarin diterangkan kapan malam itu, yakni dimulai dari min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Dimulai dari terbenamnya matahari sampai dengan munculnya fajar. Nah, itu. Malamnya itu tabitu itu maksudnya itu. Nah, lalu kemudian bagaimana jika lupa? Maka di dalam hal ini wali Syafi'i taqliduhu annahu yakfi niyatu shaumi inda malikin. Nah,
Wa indal imami Malikin annahu yakfi niyatu shaumi jami'i syahri fi awali lailatin minhu. Wali Syafi'i taqlidu fi dzalika. Jadi bagi Imam Syafi'i, madhab kita madhab Syafi'i itu boleh taklid kepada Imam Malik. Jadi taklidnya ini kapan? Yakni di awal itu. Jadi malam pertama itu sebetulnya kita, mungkin ini masyhur sudah banyak yang mengetahui, cuma kita ulang lagi saja keterangannya ya. Pada malam pertama itu kita niatnya nawaitu shoma jami'i syahri hadi Ramadhani, nawaitu shoma jami'i syahri Ramadhani hadis sanati fardhulillahi ta'ala. Jadi niatnya seperti itu. Taklid, harus ada taklid inilah ya. Jadi harus ada taklid kepada Imam Malik. Kalau enggak, maka enggak sah. Nah, itu seperti itu. Itu niat yang pertama ya. Ini artinya niat ini yang wajib, artinya untuk menghati-hati supaya nanti kedepannya jika lupa. Nah, artinya umpamanya kita jadikan patokan ya tidak. Tetapi ini hanya menghati-hati saja jika ketika kita itu kedepannya lupa niat. Nah, bukan berarti terus kemudian kita berikutnya hari berikutnya tidak niat. Ini hanya menghati-hati saja ya, ikhtiyat lah ya. Itu doa yang pertama malam Ramadan itu sebetulnya seperti itu. Lalu kemudian ada lagi doa, cuma ini tidak terkategori yang begitu vital. Artinya vital itu sampai terjadi antara sah dan tidak sah, gitu ya. Kalau terjadi antara sah dan tidak sah itu maka menyebabkan qadha. Tapi kalau ini tidak, cuma ini afdol, sangat afdol. Bagaimana? Habib Abu Bakar Al-Adni, pengarang dari kitab Usus Al-Mutalaqat itu, akhir zaman, mengenai akhir zaman itu menerangkan seperti ini. Jadi hendaknya orang mukmin itu ketika awal Ramadan itu niatnya seperti ini. Nawaina ma nawahu sallallahu alaihi wasallam wa salafus sholih wa sahabati wa ahli wa alil baitil kiram wa sahabatil a'lam. Jadi niatnya seperti itu. Kalau terjemahnya seperti inilah, seperti bebasnya. Jadi saya niat masuki bulan Ramadan ini sebagaimana niat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niatnya para ahlul bait, niatnya para salafun sholeh dan para sahabat yang agung. Jadi dengan seperti itu kita, kenapa kok bisa seperti itu? Kan seperti itu. Ternyata ini juga sering dikaji di dalam namanya apa ya, dalam organisasi Ruqyah Aswaja, KBRA Ruqyah Aswaja, keluarga besar Ruqyah Aswaja, dan termasuk pulau alhamdulillah termasuk praktisi keluarga besar Ruqyah Aswaja. Jadi di situ juga diterangkan bahwa niat seperti itu perlu. Jadi ta'aluk niat, kita niat seperti halnya niatnya para ulama, para salafun sholeh, para guru-guru kita yang sholeh itu perlu. Dan itu sangat dahsyat sekali. Setelah saya rasakan dalam realita, dalam penanganan ruqyah itu sungguh luar biasa. Jadi ta'aluk niat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kita niat ini sendiri, gitu ya. Ini ulasan detail, secara detail itu hadis innamal a'malu binniyat itu, innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi itu secara detailnya seperti itu. Ketika kita itu niat, barangkali nanti niat kita salah, niat kita pengajian tidak untuk mencari ilmu. Mungkin niat kita pengajian ya hanya sekedar pengen ngopi-ngopi lah, hanya pengen kumpul-kumpul. Itu kan salah berarti niatnya. Tapi kalau sudah disandarkan kepada niatnya para salafun sholeh, insya Allah tidak. Dan itu sungguh luar biasa dampaknya, betul kami rasakan sungguh luar biasa ya ketika dalam hal penanganan ruqyah. Dan dalam hal ini juga seperti itu. Beliau Abu Bakar Al-Adni juga mengatakan bahwa sandarkan niatnya kepada Kanjeng Nabi salafun sholeh seperti niat-niatnya para ulama. Besok insya Allah malam Kamis besok kita ngaji arba'in, bahas bab mengenai niat. Ini ulasannya panjang sekali ya. Cuma itu sedikit saja kami sampaikan berkaitan dengan itu. Jadi yang pertama niatnya taklid Imam Malik pada malam pertama itu. Niat nomor dua seperti yang diajarkan Sidin Habib Abu Bakar Al-Adni ini. Nah seperti itu. Lalu muncul pertanyaan berkaitan dengan redaksi ini. Alah itu kan Imam Malik itu. Sedangkan kita kan Imam Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kita. Berarti kan kita talfik. Bagaimana hukumnya talfik? Kan tidak boleh. Syaratnya ibadah kan adamu talfik. Imam Syafi'i kan mengatakan adamu talfik. Tidak boleh talfik. Iya kan? Seperti itu. Sedangkan kalau kita buka-buka di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Itu di dalam Madhab Malik.
Yang membatalkan puasa itu, contoh yang membatalkan puasa, ada debu, ada lalat masuk ke mulut, itu batal puasanya. Itu dalam madhab Malik seperti itu. Kita buka di kitab Madzhabul Arba'ah ya. Berarti kalau umpamanya kita itu niatnya madhab Malik seperti itu, ya puasanya harus madhab Malik. Artinya harus satu qodiyah, tidak boleh talfik, tidak boleh campur aduk. Lalu bagaimana menyikapi hal ini? Nah, ini makanya kita butuh ibarah lagi, supaya butuh pembanding dan juga untuk menemukan jawaban tersebut. Dan ternyata para ulama mengatakan seperti ini dawuhnya, al-ami la madhabalah. Orang awam itu tidak bermadhab, artinya tidak apa-apa talfik. Ini juga sangat dijelaskan lagi dan disinggung oleh beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Adillatu, bahwa kewajiban orang awam itu adalah tanya kepada ahlul ilmi, bukan untuk menentukan muayyan terhadap madhab. Sekali lagi saya ulang, bahwa kewajiban orang awam itu adalah tanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti itu, bukan muayyan terhadap madhab tertentu. Ini menarik sekali pendapat beliau, ulama kontemporer Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitab Fiqhul Islamnya beliau dawuh seperti itu. Jadi itu sudah menemukan solusi. Solusi pertama seperti itu. Jadi kalau umpamanya seperti itu ya tidak apa-apa. Namun kemudian ini pendapat yang kita jadikan landasannya. Kemudian berikutnya ada lagi di kitab Tanwirul Qulub. Jadi bunyinya seperti, malah lebih menarik. Bahwa di dalam madhab Malik itu talfik itu tidak apa-apa. Mencampur adukan madhab itu tidak apa-apa. Artinya kita kan sudah mengikuti niatnya Imam Malik. Jadi ya tidak apa-apa talfik dalam madhab Malik itu. Batalnya ikut Imam Syafi'i tidak apa-apa. Seperti itu. Karena kita otomatis kan jarang mengerti kan madhab Malik itu bagaimana. Mungkin mayoritas kita jarang mengerti. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub itu terangkan bahwa tidak mengapa bahwa kita itu taklid dalam hal ibadah faqat, fil ibadah faqat. Ya, ini menjadi catatan juga bahwa taklid itu adalah di dalam ibadah faqat. Artinya umpamanya kita selain ibadah, contoh nikah, selain ibudiyah, artinya nikah umpamanya tidak boleh. Maka dalam hal ini puasa tidak apa-apa. Nah, itu solusinya seperti itu. Karena sekali lagi kita ini termasuk kategori orang awam. Di situ kan bunyinya tadi al-ami la madhabalah. Jadi orang awam itu tidak mengapa. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tidak bermadhab, artinya kita itu hanya dianjurkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lalu pertanyaan, siapa sih orang awam itu? Nah, seperti itu ya. Siapa orang awam itu? Orang awam itu ya mungkin kita ini. Itu bukan mungkin, tapi kita ini, artinya orang awam itu adalah orang yang tidak bisa berijtihad, itu ya. Jadi orang awam itu tidak bisa berijtihad. Kita bukan musannif kitab, kita bukan mujtahid, bukan, itu namanya orang awam. Itu dalam pengertian koridor Islam, artinya secara pengertian Islam secara komprehensif itu orang awam itu artinya orang umum itu tidak bisa berijtihad. Nah, itu yang seperti itu. Beda lagi kan kalau di masyarakat kan kita kan diartikan orang awam itu orang yang ya tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca Al-Quran, baca Quran tidak lanya. Itu orang awam kan diartikan seperti itu dalam masyarakat kita. Itu bagaimana menyikapi? Ya memang, makanya kan dalam ushul fikih itu kan pengertian itu, ta'rif itu kan ada hakiki lugawi, hakiki syar'i, hakiki adati itu kan. Jadi lugawi itu yang umpamanya orang awam, artinya umum gitu saja. Artinya umum itu ya bisa ditarik kemana saja. Umum apa? Ya umum pengetahuannya, artinya semuanya itu banyak yang seperti dia. Umum masalah kepintarannya umpamanya, umum masalah hartanya, umum bisa ditarik kemana saja. Itu pengertian hakiki lugawi seperti itu. Jadi awam itu bisa ditarik kemana saja. Ini kan sudah kita terangkan mengenai bab puasa kemarin bahwa siam itu lugatan
Al-imsaku kan seperti itu, menahan itu bisa ditarik kemana saja kan. Jadi farsun so'imun pun bisa diartikan menahan, artinya kuda menahan, artinya anil masyi wal firri, jadi menahan daripada jalan dan juga lari. Kita umpamanya di rumah mumsikun an khurujil baiti, jadi kita menahan keluar rumah. Kita kan diisolasi gini, jadi dalam COVID ini kan kita menahan keluar rumah, itu juga bisa diartikan menahan. Kembali lagi ke orang am itu tadi, bahwa itu kalau am secara lugawi itu bisa diartikan kemana saja, larinya bisa kemana saja gitu. Kalau sudah syar'i artinya itu sudah menjadi koridor khusus dalam pengertian menurut ulama. Kemudian kalau umpamanya secara adat itu seperti orang am ini tadi, kalau di masyarakat kita ya sudah ustadz itu bukan dikatakan orang awam, padahal itu ya kalau umpamanya tidak berijtihad, tidak seperti ulama-ulama ya tidak, masih awam seperti kita umpamanya, seperti itu. Jadi itu sudah kira-kira sudah jelas mengenai masalah ini. Lalu kemudian berikutnya adalah, itu sudah jelas ya, masalah niat. Jadi kita dalam madhab Malik itu tanwirul qulub tadi tidak apa-apa ya, taklid. Sudah, berikutnya kita bahas berikutnya. Lalu bagaimana, ini muncul permasalahan lagi. Dia ini sudah tidak niat pada malam pertama itu, dia tidak niat seperti Imam Malik, malam berikutnya lupa lagi. Wah, ini masa lupa kedua-duanya, bagaimana? Tidak apa-apa lah, tapi ini perlu kita bahas ya. Malam pertama lupa, malam kedua, ketiga lupa. Nah, sudah. Jadi kemudian kita temukan lagi di beberapa literatur kitab, di antaranya di dalam kitab Tuhfah, di kitab Kasyifah juga disindir keterangannya, bahwa ketika kita itu lupa itu ya pada malam hari, itu kita tidak apa-apa taklid kepada Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, taklid kepada Imam Abu Hanifah. Syaratnya bagaimana? Karena di situ syarat daripada Imam Abu Hanifah itu Dohatul Kubro. Bahasanya itu Dohatul Kubro. Kapan Dohatul Kubro itu? Naharus syar'i. Naharus syar'i itu pertengahan hari. Jadi ya kalau umpamanya kita pertengahan hari itu ya jam 11. Jadi niat pagi itu, niat seperti halnya Imam Abu Hanifah. Kalau sudah jam 12 ke atas sudah tidak bisa sudah. Jadi boleh di dalam itu keterangan itu, bahwa kita itu selagi dalam koridor zawalus syamsi. Kalau sudah di atas daripada lingsir atau ya lingsir matahari, naharus syamsi ya, matahari sudah di atas, itu baru tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya boleh. Itu madhab Abu Hanifah. Makanya kan Abu Hanifah itu kan dalam mengartikan innamal a'malu binniyat itu, kalau madhab kita Imam Syafi'i itu mengartikannya segala sesuatu tergantung daripada niat. Innamal likulli imri'in ma nawa, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, kan seperti itu kalau madhab Syafi'i. Ternyata di situ alnya kalau dalam madhab Abu Hanifah beda. Jadi diartikan kamaluha, artinya diartikan sempurnanya niat itu dengan sempurna amal dengan niat. Jadi bukan sahnya amal tapi sempurnanya. Maunya dia tidak niat tidak apa-apa. Itu dalam beberapa fikih lain bahwa seperti itu. Dalam mengartikan dawuhnya Rasul innamal amal binniyat itu, sekali lagi bahwa alnya itu diartikan kamaluha, sempurnanya niat. Itu sempurna amal dengan niat. Imam Abu Hanifah seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi pada waktu pagi hari itu kita niat mengikuti madhab Abu Hanifah. Ini seperti itu. Jadi itu insya Allah solusi yang ditawarkan oleh beberapa ulama. Ya alhamdulillah kita dicarikan solusi dan diberikan solusi oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Kenapa? Ya kita umpamanya tidak diberikan solusi seperti ini malah kebingungan. Banyak mungkin dari kita karena mungkin lupa niat terus kemudian tidak puasa, bahkan tidak puasanya pun laisa lihurmati syahrul Ramadan, langsung makan, tidak menghormati bulan Ramadan. Itu kan fatal kalau tidak ngerti. Jadi itu beberapa solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Seperti itu. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu semua adalah solusi-solusi yang ditawarkan ketika kita dalam keadaan lalai.
Ya, ketika kita itu tidak niat, bukan berarti dijadikan alasan agama dipermudah, semuanya ditalfik. Padahal dia tidak mengerti bagaimana itu syarat-syaratnya talfik, mencampur adukan madhab itu. Dia tidak pernah ngaji Madzhabul Arba'ah, dia tidak mengetahui bagaimana seluk-beluknya madhab Syafi'i saja masih belum lulus. Jadi bukan berarti ini dipermudah, kita talfik kepada semua ibadah. Tidak. Nah, maka dari itu dalam hal ini penting. Ya. Nah, jadi tetap kita patokannya adalah madhab Syafi'i. Kita mengikut kepada madhab Syafi'i itu sebagai langkah antisipasi kita kalau kita lupa niat. Ya, seperti itu ya. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.